Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam yastaghfir, mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah, serta mereka menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, yang baik. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hitanu fil bahr. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan bagi para penuntut ilmu, maka ketika mereka duduk di majelis ilmu, yastaghfirun, akan dimohonkan ampunan oleh semut-semut yang ada di dalam lubang-lubangnya maupun ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Jamaah rahmatullah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pada kita puncak kenikmatan di dunia ini, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, beserta dua nikmat tambahannya, nikmat sehat dan wabil khusus orang yang sehat tetapi diberikan kesempatan. Wabil khusus di malam hari ini Allah menurunkan rahmatnya, dan ini termasuk banyak yang hadir, karena hujannya juga bukan hujan rintik-rintik nih. Ini saya lihat kadose mantolan semua. Nah, insya Allah setiap perjuangan kula panjenengan sampai di majelis ilmu ini akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang niku enten sing berangkat ke majelis ilmu, Pak, ngilmune pun ngertos, wis praktek barang, tapi yang dicari fadilah menuntut ilmunya niku nggih enten. Jane panjenengan sing pun salat tahajud ya tetap berangkat ini, padahal temanya salat tahajud. Rata-rata sing pengen termotivasi, maka insya Allah akan diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk ke materi, ini saya seneng di Masjid Al-Ikhlas menika nek hujan deres salate di jamak. Nah, niki kalau tadi lihat ada mas-mas metok kaos niki guyang-guyu. Ini salat Isya niki Pak. Wah,
Nah, itu termasuk karena Masjid Al-Ikhlas niku yang paling penting masjid pinggir jalan. Orang yang mampir ke sini itu rata-rata tidak 100% orang sini. Nah niku, maka bisa memudahkan yang mampir niku juga termasuk bagian dari fungsi dari masjid. Nah di beberapa masjid Borobudur niku mboten dijamak Pak. Saya pernah udane derese pol mantole kula mriki niki suwek. Nah, pas ngisi pengajian kademen mriki. Niku salatnya mboten dijamak. Saya ke tempat ngaji terus balik teng masjid meneh isaan. Udane deres ngeten iki ya repot tenan, Pak. Nah, jamaah tiyang mriku ya mboten masalah. Saya wong salam, nah repot. Jamaah rahmatullah, kita akan lanjut. Sebelum lanjut kita bahas 3 materi terakhir. Ya, kemarin kita banyak. Yang pertama, sepertiga malam adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Apalagi sepertiga malam plus sholat tahajud plus hujan. Wah, niku kok panjenengan wungu kersa ambil air wudu, nggih. Terus sholat, terus donga, masya Allah Pak. Tapi nek hujan sepertiga malam paling penak nopo Pak? Wah, selimutnya dibenerke, gitu. Karena ketika kita bangun di awal pertemuan setan membisiki kita nopo Pak? Lailun tawilun. Alah, malam masih panjang. Lembisiki mboten rasa sholat tahajud niku mboten. Lembisiki setan ini pinter. Letangi gegasian. Engkau wae. Nanti saja. Ya masih gasik ini baru jam 2. Jam 2 tidur lagi. Jam 3 bangun, masih kegasian baru jam 3. Masih lama. Jam setengah 4 bangun, masih setengah 4. Ngoten terus dugi duha mangke. Nah, repot. Jadi siasat syaitan itu masya Allah. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas kalau Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Padahal beliau itu berat badannya ideal. Berarti nek Nabi sing berat badannya ideal kok le sholat nganti kakinya bengkak-bengkak, sholat malamnya itu sangat luar biasa. Wah nggak bisa lah nek dibandingkan dengan kita itu rasanya bukan apa-apanya. Dan hal ini menunjukkan, kata Ibnul Qayyim, kesungguhan Kanjeng Nabi dalam taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan orang yang sungguh-sungguh mengerjakan sholat di malam hari termasuk bagian dari orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita juga sudah membahas yang terakhir kemarin, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkah turun ke langit dunia, illa sama'id dunia, turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail, di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, may yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir ini, fa astajib, maka akan dikabulkan. Doanya mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada materi yang baru, yang nomor 11. Ini dari awal ini sudah yang ke-11. Orang yang melaksanakan sholat malam, berkata baik dan juga memberikan makan, Allah akan sediakan kepada mereka kamar-kamar yang indah di surga. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2527. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, ghurafan tura zahiruha min batiniha liman ataba kalam.
ada kamar-kamar yang indah yang disediakan bagi orang-orang yang berkata yang baik. Nah ini syarat yang pertama rada abot niki Pak. Karena sepertinya nek bagi saya nggih, niku sholat malam sama berkata baik itu lebih berat berkata yang baik. Karena berkata yang baik itu kan sehari semalam. Nek sholat tahajud itu hanya malam hari. Siapa yang berkata yang baik? Di ayat yang awal juga kita sudah bahas. Tadi dibacakan Quran surat Al-Mu'min, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, berkata yang baik. Kemudian wa'at'amat ta'am, memberikan makan. Dan juga wabata qa'iman wan nasu niyamun, dan bagi orang yang dia bangun ketika manusia yang lain niyamun dalam keadaan tidur, ya. Maka bagi mereka disediakan kamar-kamar yang indah di dalam surga nanti. Para ulama menegaskan bahwa pahala ini khusus bagi orang-orang yang menjaga akhlaknya sekaligus membiasakan diri untuk melaksanakan sholat malam. Oke, jadi dua. Kalau dalam Quran surat Al-Hujurat niku ayat 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Ayakula lahwa, apakah kalian tidak merasa jijik ketika memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Di perumpamaan tentang Quran itu luar biasa. Nah, ini bagian dari berkata yang baik. Nek bapak-bapak biasanya sok lulus ujian, biasane gitu Pak. Karena bapak-bapak niku nek ngomong ki biasanya sok langsung to the point, nggih. Sak cukupe. Nah, ini yang ibu-ibu ini. Nah, ibu-ibu barangkali kita bisa lebih dalam menyaring apa yang kita sampaikan. Karena nek kumpul-kumpul jamaah masjid ini insyaallah yang dibahas ilmu. Tapi nek kumpul-kumpul selain di majelis ilmu yang dibahas niku sok werna-werna. Di antarane sok bahas wong liya niku repot Pak. Sampai pernah pas kajian ngeten iki ada jamaah yang tanya, Ustadz, beliau bertanya tentang pendapat Ustadz lain yang Ustadz ini gimana, Ustadz ini gimana, Ustadz. Waduh niki, karena ternyata jamaah itu datang ke majelis ilmu, Ustadz ming bahas Ustadz liyane. Jadi ngelek-elek wong, ya iki piye majelis ilmu kok ngoten niku. Nah, ndak boleh. Ya. Yang dibahas nggih qala Allah, qala Rasul, ilmunya, pendapat para ulama sinten. Ngoten niku kadang ling lakoni rung nyandak. Mesake jamaah iki wis mangkat ado-ado, udan-udan tekan masjid sing disampaikan ilmune ming tahdir mentahdir. Nah, niku kan repot, Pak. Lanjut. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat malam itu mampu membersihkan jiwa dan juga menguatkan spiritual keimanan seseorang. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3549, an Bilalin radhiyallahu anhu, dari sahabat Bilal radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil lail
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah sholat di malam hari. Fa innahu ta'kus solihin. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Kenapa kok di sini ada kata-kata sebelum kalian? Ternyata jamaah rahmatullah, para nabi dan rasul terdahulu itu juga sholat di sepertiga. Sebagaimana dalam hadis yang lain, sebaik-baik sholat itu adalah sholatnya Daud, dan sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Daud. Sholatnya Nabi Daud niku pripun? Sholatnya di sepertiga malam. Berarti niki itu kebiasaan dari orang-orang solih sebelum kalian. Kemudian dengan sholat itulah dia mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosanya, dan yang paling penting dengan sholat malam, sholat tersebut akan mencegah dirinya dari kemaksiatan. Dicegah dirinya dari kemaksiatan. Menurut Imam Asyuyuti, dalam hadis ini menunjukkan hikmah tahajud itu berpengaruh kepada keadaan spiritual dan kejiwaan seseorang. Orang yang terbiasa bangun di sepertiga malam itu lebih membersihkan jiwanya dan imannya itu lebih kuat. Sebagaimana dalam pertemuan yang pertama dari fadilah rahasia sholat tahajud ini, dalam Quran surat Muzammil, dalam tafsirnya, kenapakah Allah perintahkan Nabi sholat malam dulu, baru dakwah terang-terangan? Nah, para ulama berpendapat karena Allah ingin menguatkan spiritual dan kejiwaannya Kanjeng Nabi terlebih dahulu, sebelum Kanjeng Nabi itu dakwah secara terang-terangan. Dan Quran surah Muzammil ayat 1-4 itu perintah pertama kali untuk Kanjeng Nabi melaksanakan sholat malam. Sholat malam. Nah, maka jamaah rahmatullah, orang yang melaksanakan sholat malam tersebut secara tidak langsung jiwanya juga ikut dibersihkan, kejiwaan. Nah, ini membicarakan kejiwaan menika ahli psikologi itu lebih daripada saya. Yang jelas seseorang hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya juga lebih tenang. Dan sebaik-baik keadaan jiwa dan hati yang tenang itu ya di sepertiga malam. Kalau sudah isak ngeten iki, walaupun panjenengan sudah mandi, sudah ganti baju, nggih, sudah pakai parfum, sudah makan, sudah gosok gigi, tinggal tidur. Apakah jiwa dan pikirannya tenang? Mboten. Seharian ini sudah berjumpa dengan banyak masalah, ketemu sama problem, ya. Ada yang disuwuni, misal permintaan dari garwane urung keturutan, ono masalah macam-macam. Akhirnya bertumbuk masalah itu di pikiran dan juga berpengaruh di kejiwaan kita. Maka asar-asar ngeten iki, isak-isak ngeten iki nggih. Walaupun kita sudah nyaman, sudah mandi, tapi pikirannya tetap tidak tenang. Bangun tidur, Pak, fresh pikirannya dan juga dirinya termasuk hatinya. Kemudian lanjut. Yang ke-13, ditanyakan kepada Nabi salah satu doa yang pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3499, dan doa yang akan didengarkan oleh Allah, Nabi jawab pertama kali adalah doa di sepertiga malam. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3499, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu an, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma', doa apa yang paling didengarkan ya Rasulullah? Maknanya doa yang paling didengarkan oleh Allah itu apa ya Rasulullah? Qala
jawful lail akhir wa dunubus sholawat al-maktubati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa di sepertiga malam yang terakhir, yang pertama yang disebut doa di sepertiga malam terakhir. Yang kedua adalah doa setelah sholat yang wajib. Dalam hadis ini, riwayat Tirmizi, ditunjukkan dua waktu utama yang paling didengar oleh Allah. Yang pertama kali Nabi sebutkan adalah sholat di sepertiga malam, doa di sepertiga malam terakhir. Baru kemudian doa setelah sholat wajib. Urutan jawaban ini Bapak Ibu, urutan jawaban ini jawabannya seorang Rasul niku luar biasa. Memang Allah ilhamkan ilmu untuk beliau. Berarti memang urutannya yang paling afdal utama adalah doa di sepertiga malam dibandingkan setelah sholat wajib. Tetapi dalil ini juga menunjukkan setelah sholat wajib juga termasuk doa yang paling didengar oleh Allah. Nah kadang-kadang Pak Bu, kita setelah sholat wajib zikir lali ora, banyak yang lindungo lali. Nah, maka berdoa setelah sholat wajib ini termasuk doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sholat wajib. Kalau di sekolah-sekolah insya Allah sudah 99% lah. Itu yang sering saya jumpai. Tapi sekolah-sekolah Islam biasanya setelah sholat niku sudah ada pembiasaan zikir dan doa. Maka tugas kita sebagai orang tua memantau anak-anak kita itu zikir doa enggak setelah sholat. Kalau enggak kita ajarkan. Karena yang kita harapkan dari anak-anak kita apa kalau bukan doa-doa mereka. Jadi kita cek anak-anak kita itu setelah sholat sok ndonga enggak tahu. Kalau tidak kita ajarkan anak-anak kita untuk berdoa. Karena yang memang kita tunggu-tunggu dungane niku Pak. Termasuk istighfarnya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 14, orang yang tidur lalai dalam melaksanakan ibadahnya di waktu malam hari, maka dirinya akan dikencingi oleh syaitan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1144 dan Imam Muslim nomor 774. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan rajulan nam laila kullahu hatta asbaha, seorang yang tidur di waktu malam sampai dia tidurnya itu di waktu subuh, atau dia terlelap sampai pagi hari. Faqala dzalika rajulun bala syaitanu fi udunai, maka orang tersebut telah dikencingi telinganya oleh syaitan. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah, menurut Imam Nawawi, hal ini termasuk celaan bagi orang-orang yang meninggalkan dan sengaja betul untuk lalai memanfaatkan waktu sholat malam dalam melaksanakan ibadah. Dari waktu masuk isya sampai waktu subuh, kok dia tidak beribadah kepada Allah, tidur, maka telinganya akan dikencingi oleh syaitan. Enggak cuma dibisiki lailun tawilun, tapi sudah dikencingi oleh syaitan. Kemudian yang terakhir, yang ke-15,
Sholat malam adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1131 dan Imam Muslim nomor 1159. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu shalah ilallah, salat apa yang paling dicintai oleh Allah? Salatut Dawud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, salatnya Nabi Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah. Beliau tidur di setengah malam, kemudian beliau bangun di sepertiganya. Wa yanamu sudusah. Kemudian beliau tidur lagi di seperenam malamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jazakumullah, dalam hadis ini ada berapa hal yang bisa kita ambil poin. Yang pertama, sholat yang paling afdol, yang paling dicintai Allah, yakni sholatnya Nabi Daud alaihissalam, itu beliau tidur, kemudian sholat, kemudian beliau tidur lagi. Maka sholat tahajud, kalau tahajud itu bebas, yang penting setelah tidur. Kalau kita mau setelah sholat tahajud niku bisa tidur lagi. Wah, niku nikmat Pak. Apalagi tidurnya di tempat sholat. Di tempat sholat. Misal panjenengan di kamar gelar sajadah atau mungkin di rumah punya tempat sendiri untuk sholat, kok nyaman tidur di tempat sholat itu walaupun hanya sebentar sambil nunggu waktu subuh. Adem, dingin. Tapi biasanya nikmat. Kalau pikir ngono, wah jamin nih, mesti langsung tidur lagi nih, tidur lagi. Nanti ketika subuh, mendekati waktu subuh, bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh. Niku yang paling bagus. Tapi yang paling mudah, niku nggih, sholat tahajud, bablasan sholat subuh. Paling mudah malih sakderenge tidur sholat terlebih dahulu. Oke. Kalau sholat sebelum tidur disebut sholat qiyamul lail. Berdiri di waktu malam, bangun di waktu malam, tapi sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kok rasane misal nih hujan. Panjenengan tadi kerjanya capeknya luar biasa. Terus udan kok koyone nek tak pikir-pikir engko ora bakal tangi niki. Terus nek ratangi piye tak salat dhisik sadurunge, maka disebut salat qiyamul lail. Kalau kita tidur dulu namanya salat tahajud. Walaupun tidurnya hanya sebentar. Salat Isya terus tidurnya hanya 10 menit katakan, nggih. Atau mungkin setengah jam atau 1 jam, jam 9, jam 10 bangun. Itu sudah disebut salat tahajud. Tapi di sepertiga malam pertama. Bukan sepertiga malam terakhir. Sepertiga pertama nggih kirang langkung sampai jam 11. Sepertiga kedua ya kirang langkung jam 2. Sepertiga terakhir ya 2 sampai menjelang subuh. Mungkin itu jamaah rahmatullah yang dapat kami sampaikan, dan ini menjadi akhir dari bab fadilah rahasia sholat tahajud. Ternyata banyak sekali fadilahnya, terutama dari mereka yang bangun di sepertiga malam diikat oleh syaitan di belakang tungkuk lehernya 3 ikatan. Lepas yang pertama kalau dia berdoa, lepas ikatan yang kedua kalau dia berwudu, lepas ikatan yang ketiga kalau dia sholat, ya. Dan siapa yang mengerjakannya dia menjadi orang yang semangat dalam menjalani kesehariannya. Siapa yang tidak melaksanakannya dia menjadi orang yang malas dalam menjalani kesehariannya. Mungkin itu jamaah rahmatullah. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Doa setelah sholat itu bilang nggak? Ada yang makan cuma sendiri aja, jadi tidak ada dan
Nggih. Nggih, nah, saya mendapati dalam salah satu tafsir, tapi saya lupa ayatnya nopo niki. Saya lupa ayat tafsir ayat apa. Yakni Ali bin Abi Thalib menegaskan, Ali bin Abi Thalib kalau setelah sholat hendaknya dia berdoa. Termasuk dalam hadis sahih yang tadi kita bacakan, setelah sholat niku termasuk waktu yang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat wajib. Akan tetapi setelah sholat wajib menika yang paling afdol adalah zikir dulu. Diawali dari istighfar. Ya memang Kanjeng Nabi setelah sholat wajib niku zikir terlebih dahulu. Tidak langsung napa berdoa. Ya, setelahnya hendaknya dia berdoa kepada Allah. Apakah niku khilaf napa mboten? Saya jawab mboten, Pak. Jadi tidak ada khilaf atau mungkin larangan, karena nggak ada. Oh, saya yang belum tahu Nabi tidak pernah berdoa setelah sholat niku. Saya kok yang belum menemukan itu. Okay. Setahu saya Kanjeng Nabi zikir dan juga beliau berdoa. Kalau yang tidak pernah ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin maksudnya setelah sholat langsung berdoa. Nah ini ku memang tidak, okay. Jadi setelah sholat niku zikir terlebih dahulu. Misal kok panjenengan sibuk habis sholat jalan-jalan sambil di astagfirullah, 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 Allahumma antas, sambil jalan pakai sendal, memang sibuk pol, mboten napa-napa. Setelah itu berdoa kepada Allah. Mboten Bapak, setahu saya. Wonten malih barangkali. Nggih. Nggih, nah niki rada sensitif niki, Pak. Yang pertama waktu subuh Muhammadiyah niku sampun diundurke berapa menit, Pak? 8 menit nggih, 8 menit lah. Kita anggap 8 menit pas nih. Nah, karena yang pertama waktu subuh dulu, Pak. Nah, niki waktu subuh niku jan di tempat kita agak simpang siur ngoten nggih. Panjenengan yang sudah haji umroh sudah merasakan waktu subuh di sana niku jaraknya seberapa? Niki yang pertama dulu, Pak. Terus kapan waktu subuh masuk? Ini ketika fajar sudah masuk. Oke. Dan kalau panjenengan masih boleh sholat tahajud sebelum masuk waktu fajar. Biar mudahnya buka sahur, ngoten nggih, Pak? Cek. Biar mudah. Napa niki, Pak? Cek. Biar mudah kita bahas waktu sahur. Karena kan boleh sahur berarti masih boleh sholat tahajud. Betul. Ketika waktu sahur menikah, Pak, di tempat kita ada istilah imsak atau ngempet. Imsak, ngempet. Nah, di waktu imsak tersebut sebenarnya justru paling afdol untuk melaksanakan sahur. Tetapi bahaya nih, resikonya besar. Resikonya adalah nek kebablasan malah tidak jadi berpuasa. Maka imsak itu menurut saya budaya yang bagus juga, mengingatkan. Dan di waktu imsak itu apakah boleh, katakan nek bahasane hari sehari-hari, boleh kita sholat tahajud masih boleh, sholat witir masih boleh. Ketika sudah merasa mendekati waktu subuh, waktu fajar, maka hendaknya kita berhenti untuk sahur, termasuk pula berhenti untuk melaksanakan sholat tahajud. Terus waktu ini jedane seberapa? Nek saya pribadi ngikut Muhammadiyah. Sudah ada di kalender Muhammadiyah. Sekarang namanya kalender global, Hijriah global atau global. Okay. Ada nih. Sekarang sudah ada. Nek perhitungan secara rinci nih ya, Pak. Niku ada ahli nih. Saya kurang memahami nih. Jadi nanti ada sudut-sudut yang harus dijelaskan. Okay. Amannya niku nggih pakai niku sudah ada jamnya. Jelas 8 menit. Sebenarnya saya pernah tanya dari Tarjih PP secara langsung. Jane niku 8 menit niku sudah maksimal napa dereng. Nah, dari penjelasan beliau 8 menit itu
dari perhitungan sebenarnya masih sedikit, jadi bisa lebih daripada itu. Tapi kita untuk menjaga supaya tidak terlalu beda juga dengan yang lain, waktu subuhnya 8 menit itu sudah diambil oleh Muhammadiyah. Ini ada kitab ini Pak, dari Tarjih nih ini. Kalau buatan apal makin tidak keliru, karena ada sudut-sudut yang harus diambil. Betul. Kalau dalam hadis niku benang sudah mulai kelihatan dari waktu hitam menuju waktu putih. Langit sudah kelihatan ada cahayanya di atas, sudah mulai. Nah, itu sudah masuk waktu fajar. Betul Bapak. Oke. Nah, berarti masuk sunnah-sunnah sehari semalam. Saya ambil dari kitab 1001 sunnah yang ditulis oleh Syekh Hamid. Di situ yang pertama sunnah-sunnah bangun tidur dulu Pak. Sunnah-sunnah bangun tidur. Jadi membaca doa, duduk dulu. Kemudian membaca beberapa doa-doa kita barangkali. Kita punya hajat, boleh doanya tidak harus setelah sholat tahajud. Kemudian kita mengambil air wudhu. Yang pertama sunah-sunah bangun tidur dulu. Kemudian ambil air wudhu. Kemudian sholat tahajud. Ini kemauan Pak. Kalau mau sahur, niku afdalnya setelah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud dulu, kemudian sahur. Seperti itu. Baru sholat tahajud. Nonton malih? Mungkin perlu kita bahas nih kitab sunnah sehari semalam. Karena banyak Pak. Nanti dimulai dari niku terus ya berangkat ke masjid itu ada sunnah-sunnahnya banyak nih. Sebelum sampai masjid itu sunnah-sunnahnya sudah banyak. Kalau kita mau ada 1001 sunnah, bukan ukah tenan Pak. Gitu. Jadi dirinci dari wudhunya seperti apa sunahnya, masuk kamar mandi sunahnya bagaimana, seperti itu. Mboten Pak. Nonton malih? Jazakumullah. Mboten iki? Nggih mungkin iku jamaah rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Saya rasa materi sholat tahajud ini sebenarnya simpel saja dilakoni nek urung iso sebelum tidur. Nah, sebelum tidur kita awali dari sedikit terlebih dahulu. Dari witir dulu enggak apa-apa. 1 rakaat dulu enggak masalah. Yang penting kita istiqomah. Dari 1 rakaat nanti jadi 3 rakaat. Dari 3 rakaat nanti jadi 5 rakaat. Nek wis kecanduan nanti nambah sendiri. Menika yang dapat kami sampaikan, banyak salah dan kurangnya itu saya pribadi dan pasti salahnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian nun wal qalam ya masrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.